Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silviani Putri Nelsa, D1B018136, Agribisnis F 2018, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pertanian berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Insinyur Elwa Mendri MSI dan juga Bapak Endi Efran SPMSI. Topik pembahasan kita kali ini mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility dan juga CSR di Indonesia antara wacana dan praktik. Apa sih itu CSR? CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility atau biasa dikenal dengan tanggung jawab sosial, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki tanggung jawab seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang terdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. Kemudian terdapat tujuan CSR menurut Saputri 2011. Yang pertama, untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara imperatif asumtif bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi, dan juga yang terakhir merupakan segala perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuan adalah untuk memberikan informasi kepada investor. CSR di Indonesia. Praktik CSR di Indonesia paling kurang mendapatkan perhatian adalah komunikasi. Sebagian besar komunikasi perusahaan yang menggunakan istilah CSR tampaknya adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citra belaka tanpa dukungan peningkatan kinerja sosial dan lingkungan yang sepadan. Kemudian pemikiran CSR menurut Profesor Dr. Emil Salim. Beliau merupakan ahli lingkungan Indonesia, menekankan bahwa CSR Indonesia haruslah benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan antara ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. CSR menjadi bagian dari kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Boleh jadi pembisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, akan tetapi pembangunan harus tetap berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa akan datang. Kritik atas Milton Friedman dan juga praktek pembangunan. Pak Emil sangat menentang keras pendirian Milton Friedman yang menyatakan the business of business. Ia mencela logika bahwa bisnis adalah cara untuk mengumpulkan uang semata, baru kemudian membagi keuntungan yang memperoleh untuk beragam tujuan, termasuk CSR. Ia merujuk banyak praktik bisnis perusahaan yang menganaktirikan. Kemudian masuk kepada dimensi sosial. Pak Emil pun menyatakan bahwa dampak negatif kehadiran perusahaan adalah ketidakadilan sosial, yang kemudian pula memunculkan disharmoni sosial, dan apabila tidak dikelola dengan benar maka akhirnya akan mengerus koheresi sosial. Kemudian yang kedua, kita akan masuk membahas mengenai dimensi lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam pastilah jumlahnya terbatas, terutama yang tidak terbarukan. Dengan kesadaran ini maka pilih-pilihlah dalam mengubah bentuk suatu sumber daya alam. Karena bukan untuk kebaikan generasi sekarang, namun juga untuk menjamin kesediaan sumber daya alam untuk generasi yang di masa akan datang. Dan yang terakhir adalah dimensi ekonomi. Pak Emi menekankan agar perusahaan benar-benar harus memikirkan economic development of the broadcast science-based research allocation. Ini mendudukan perusahaan pada tujuan awal eksistensinya, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya dengan cara yang terbaik. CSR hanya mungkin dilaksanakan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Namun juga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memataskan ide tata kelola yang baik pada pihak-pihak lain. Program promosi tata kelola melalui dialog kebijakan dan sebagainya seharusnya dilakukan merupakan bagian dari CSR-nya. Kemudian Pak Emil pun kerap menyebutkan dua standar ICO. Yang pertama, ICO 14.000 adalah standar pengelolaan lingkungan. Kemudian ICO 26.000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi yang hingga awal tahun 2010 statusnya adalah draft internasional standar. Kemudian kita masuk kepada CSR untuk pertanian berkelanjutan. CSR penting bagi pertanian berkelanjutan karena di dalamnya menyangkut perusahaan dan organisasi bisnis, karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan.
Hal ini terkait dengan pertanian berkelanjutan yang mencakup dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang semuanya harus seimbang dan tidak mengedepankan salah satunya. Dan kemudian berdampak pula pada masalah-masalah lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. Kemudian CSR dalam bidang pertanian yang didapatkan di daerah. Di sini kita contohkan kepada pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, pembangunan sektor pertanian merupakan hal yang penting karena dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah. Bagi Provinsi Jambi, potensi dana CSR cukup besar pada saat ini. Banyak perusahaan yang menjalankan usahanya di Provinsi Jambi. Dalam berbagai sektor baik yang berkantor di Jambi maupun merupakan cabang perusahaan baik itu BUMN maupun swasta. Tetapi ternyata penyaluran CSR yang disalurkan BUMN maupun BUMS untuk usaha pertanian saat ini masih relatif kecil, yang memiliki peran penting dalam penetapan pembangunan wilayah. Sekian penjelasan dari saya harap teman-teman mengerti dan dapat mengambil ilmu dari video ini. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.